Bab 1121. Para prajurit dan Meisha menghormatinya. Selamat siang, petugas senior. Aruheng dan Sima Jinci tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat tatapan para prajurit yang dengannya mereka memandang Tang Wulin. Mereka terbakar dengan gairah yang bersinar. Itu benar, hampir setiap prajurit tentara darah dewa menyaksikan bagaimana Tang Wulin mengirim kembali kekuatan kegelapan, menyelamatkan seluruh pasukan dan menyegel pesawat abisal. Adegan Tang Wulin menahan makhluk abisal dan menjaga bagian abisal telah terukir dalam hati mereka. Dalam hati mereka, orang ini adalah dewa perang generasi ini. Tidak semua orang mengerti bahwa Tang Wulin telah mengandalkan kekuatan planar saat itu. Hanya para pejabat tinggi dari tentara Dewa Darah yang menyadari rahasia dari Dewa Darah Besar. Mereka adalah mata-mata yang muncul selama gangguan yang disebabkan oleh pesawat abisal. Komandan telah memerintahkan agar mereka dihukum mati. Petugas senior Blood One telah pergi ke kantor komandan untuk memohon kepada mereka. Para tentara menjelaskan situasi dengan kata-kata sederhana. Tang Wulin tampak bingung. Sejak kapan Komandan Zhang dan senior Blood One menjadi gegabah ini? Terlepas dari seberapa hati-hati mereka terhadap tuan-tuan roh jahat, mereka tidak mungkin memperlakukan kehidupan manusia seperti jerami. Pada saat ini, suara Cao Dezi terdengar di kepalanya. Ini adalah pengawal yang kami siapkan untukmu. Katakan kepada mereka bahwa kamu akan memohon untuk mereka dan kemudian datang ke kantor Old Zhang. Tang Wulin cerdas. Dia segera mengerti situasinya. Dia buru-buru berkata, kakak murid senior, kakak Sima, tenang. Aku akan segera pergi dan bertanya tentang semua ini. Seorang Ruheng berkata dengan ekspresi sedih, saudara murid junior, cepatlah. Aku akan mati kedinginan di sini. Baiklah, aku akan segera pergi. Ketika Tang Wulin mengatakan ini, dia melepaskan jaket luarnya dan menutupi Aruheng dengan itu. Aruheng langsung tersentuh saat matanya memerah. Sima Jinci di sampingnya menggembungkan matanya. Dia sepertinya bertanya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Tang Wulin meminta maaf tersenyum padanya dan berkata, maaf aku hanya punya satu jaket. Tapi aku akan kembali dengan cepat. Tunggu di sini. Setelah selesai, dia dengan cepat bergerak ke arah kantor Zhang Huanyun. Haha, kita diselamatkan. Aruheng tertawa keras. Krisis hidup atau mati mereka akhirnya terselesaikan. Dia percaya bahwa tidak akan ada masalah lagi jika Tang Wulin adalah orang yang memohon kepada mereka. Ekspresi Sima Jinci adalah kesedihan dan kemarahan. Bagaimana mungkin dia, orang itu sekuat sapi. Aku tidak sekuat dia. Akulah yang lebih dingin di sini. Kenapa kamu tidak memberikan jaket itu padaku? Petik 1. Aruheng meliriknya dan dengan penuh kemenangan berkata, lihat ini. Ini adalah pakaian saudara murid junior saya. Seragam militer umum. Pernahkah Anda mengenakan satu? Kamu, Sima Jinci tidak tahan lagi dan bersumpah pada Aruheng. Namun, Aruheng merasa benar-benar bebas dari segala hambatan saat ini. Aku yatim piatu, aku tidak punya ayah. Aku bilang seragam militer ini cukup nyaman. Hangat sekali, begitu juga hatiku. Hahaha, Tang Wulin tidak menyadari Aruheng dan Sima Jinci bertengkar segera setelah dia pergi. Dia baru saja mencapai kantor Zhang Huanyun. Komandan, senior Blood One, ada apa ini? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Cao Dezi samar-samar tersenyum dan berkata, mereka datang selama gangguan abisal dan ditangkap sebagai mata-mata. Karena Anda akan pergi, Anda harus memiliki seseorang di samping Anda yang dapat Anda andalkan. Kedua makhluk ini adalah makhluk liar dan keras kepala. Dengan rahmat penyelamatan Anda, mereka akan menjadi lebih halus ketika mereka di bawahmu. Kamu seharusnya tidak terlalu banyak bertanya. Intinya kita adalah orang jahat di sini dan sekarang kamu bisa menjadi orang baik. Old Zhang, kamu sudah bangun. Petik 2. Zhang Huanyun terkekeh. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Aku akan pergi denganmu. Dia menepuk bahu Tang Wulin dan berjalan keluar dari kantor. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa bingung apakah dia seharusnya tertawa atau menangis di sini. Namun, hatinya hangat dan tidak jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tidak mungkin komandan dan senior Blood One, keduanya jenderal, akan melakukan hal seperti itu jika bukan karena dia. Ketika Sima Jinci dan Aruheng yang bertengkar melihat Zhang Huanyun dengan 3 bintang jenderal di pundaknya, mereka langsung menutup mulut mereka. Mereka diam seperti jangkrik di musim dingin. Ekspresi Zhang Huanyun gelap saat dia dengan dingin menatap mereka.
Bahkan niat membunuh tampak samar-samar berkedip di matanya. Jika Tang Wulin tidak menyadari ini adalah tindakan sebelumnya, dia akan percaya apa yang dilihatnya. Dia berseru dalam hatinya, jangan bilang Komandan Zhang juga menghabiskan beberapa waktu di Pulau Iblis. Dia bisa memenangkan penghargaan dengan keterampilan akting ini. Petik 1. Dia pernah bertarung dengan Aruheng dan Sima Jinchi sebelumnya. Dia secara alami tahu betapa liar dan tidak tertahankannya keduanya. Namun, keduanya tampak seolah-olah mereka tidak berani bernapas di depan Zhang Huanyun. Mereka pasti benar-benar takut padanya. Zhang Huanyun berkata dengan dingin, "Wulin, apakah ini benar-benar kakak murid senior Anda?" Tang Wulin buru-buru mengangguk. "Dia, Komandan, dia mengolah metode yang sama seperti aku. Aku tidak akan salah mengira dia untuk orang lain. Dia adalah murid senior sekte tubuh kita." Zhang Huanyun mengangguk, "Baiklah, kita sementara waktu akan membersihkan dia dari kecurigaan menjadi mata-mata. Namun, masuk tanpa izin barak tentara Dewa Darah juga dapat dihukum mati. Melihat bahwa dia memiliki hubungan keluarga denganmu, kita dapat menyelamatkan hidupnya, tetapi pasti ada hukuman. Kalau tidak, sepertinya Tom, Dick, dan Harry manapun bisa datang dan menyilangiku, Dewa Darah." Petik 2. Aruheng dan Sima Jinchi menelan ludah. "Tom, Dick, dan Harry. Kita bukan siapa-siapa sekarang." Petik 1. Mereka berdua saling bertukar pandang. Permusuhan mereka menghilang. Mereka merasa seolah memiliki nasib yang sama. "Lepaskan dia," Zhang Huanyun menunjuk ke Aruheng. Tentara itu segera maju dan melepaskan Aruheng dari tiang logam. Kemudian Zhang Huanyun memandang Sima Jinchi dan berkata kepada Tang Wulin, "Orang ini tidak memiliki koneksi dengan Anda, kan?" "Hah?" Tang Wulin sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak memiliki koneksi dengan Sima Jinchi. Paling-paling, mereka adalah lawan yang berpikiran sama. Itulah sebabnya dia dikejutkan oleh pertanyaan Zhang Huanyun. "Bunuh dia." Zhang Huanyun mengayunkan tangannya. Kedua Mesya hitam mengangkat meriam jiwa mereka tanpa ragu-ragu. Di tengah ledakan terdengar dua amunisi jiwa ditembakkan ke Sima Jinchi. "Mengasihani." Tang Wulin dan Aruheng meneriakkan kata-kata yang sama pada saat yang sama. Perbedaannya adalah bahwa Aruheng tidak bisa bergerak saat ini, sementara Tang Wulin dengan cepat bergerak dan membela Sima Jinchi. Boom, boom, dua amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin dan lapisan halo emas naik secara alami di permukaan tubuhnya. Lapisan halo emas ini tampak pingsan. Ketika dua amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin, cahaya itu bersinar lebih terang. Namun, lapisan halo emas ini dengan mudah memblokir dua amunisi jiwa yang kuat. Itu adalah senjata api utama dari dua Mesya hitam. Bahkan Zhang Huanyun sedikit mengangkat alisnya. Tang Wulin tidak memiliki kemampuan seperti itu sebelumnya. Bahkan jika dia ingin memblokir dua amunisi jiwa ini, dia harus menggunakan tinjunya. Dragon Air, ini adalah kemampuan alami Raja Naga Emas yang muncul setelah basis budidaya Tang Wulin menerobos 7 cincin dan dia menyerap energi segel ke-11. Dragon Air dan Dragon Might adalah di antara yang paling penting dari kemampuan alami Golden Dragon King. Dia menguji kemampuan baru ini. Kekuatan kemampuan pertahanannya bahkan mengejutkan Tang Wulin sendiri. Ketika dia melepaskan Dragon Air, Dragon Core-nya menyusut ke dalam. Itu setara dengan memeras kekuatan esensi darah dari tubuhnya untuk membentuk lapisan perlindungan di sekitarnya. Dibandingkan dengan segel Raja Naga Emas lainnya, keterampilan ini mengkonsumsi lebih sedikit energi, tetapi kekuatannya besar. Selain itu, Dragon Air ini jelas berlaku untuk semua kemampuan Tang Wulin. Napas Sima Jinchi hampir berhenti pada saat itu. Situasi apa ini? Dia bahkan belum mengatakan apapun untuk membela diri sebelum dia hampir terbunuh. Terlepas dari betapa tangguhnya kepribadiannya, punggungnya basah oleh keringat dingin. Tang Wulin, meskipun kamu baru saja melakukan perbuatan besar, kamu tidak bisa terus melawan perintah militer. Zhang Huanyun menatap Tang Wulin dengan wajah dingin. Aura limit Douluo-nya meledak keluar dari tubuhnya. Dragon Air di tubuh Tang Wulin jelas telah terkena dampak karena berkedip dengan cahaya kemasan. Bab 1122. Dia buru-buru berkata, "Komandan, izinkan saya menjelaskan. Saya tahu Sima Jinchi juga. Kami telah berperang satu sama lain di tantangan jaringan pertempuran Star Dove Federal sebelumnya. Dia salah satu orang yang paling menonjol di antara generasi muda tentara dan perwira di Korps Angkatan Darat Selatan. Saya juga tidak berpikir dia adalah master jiwa iblis. Saya sudah merasakan jiwa bela dirinya sebelumnya,
ini agak mirip dengan jiwa saya. Saya meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan. Mari kita setidaknya menyelidiki ini dengan amat sebelum membuat keputusan apapun. Petik 2. Mata cermin cerah Douluo berseri-seri. Selidiki. Seperti itu, aku sudah cukup sibuk dengan penyelidikan internal tentara. Kau harus tahu betapa bahayanya situasi yang kita alami pada hari itu. Jika bukan karena mata-mata roh jahat, mata-mata master roh jahat yang menyusup ke dalam pangkat kami, tentara tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Saya lebih suka aman daripada menyesal di sini. Saya tidak punya waktu untuk menyelidiki beberapa orang. Petik 2. Tang Wulin bingung bagaimana dia harus melanjutkan pembicaraan. Ini karena kerugian terbesar yang mereka derita adalah sebelum Blood God's Great Array diaktifkan dan Abyssal tiba-tiba dibuka. Dengan kata lain, itu pada saat-saat awal pertempuran besar. Adapun bagian-bagian terakhirnya, hanya darah 9 yang hampir kehilangan nyawanya, tetapi dia masih diselamatkan olehnya. Mereka tampaknya tidak menderita kerugian lain setelah itu. Namun, dia tidak mungkin mengekspos Zhang Huanyun sekarang. Dia hanya bisa melanjutkan, "Komandan, aku bisa menjaminnya. Dia jelas bukan mata-mata. Aku sekali lagi meminta kamu untuk berbelas kasihan. Aku bersedia menukar kontribusiku untuk kasusnya untuk diselidiki secara menyeluruh." Zhang Huanyun dengan dingin menatapnya dan mendengus. "Baiklah kalau begitu. Karena kamu bersedia untuk mengkompensasi dengan kontribusi kamu, itu berarti kamu akan kehilangan kesempatan kamu dipromosikan menjadi seorang letnan jenderal. Keduanya dapat terhindar dari hukuman mati, tetapi mereka harus dihukum karena masuk tanpa izin. Kunci mereka kembali di ruang kurungan. Kami akan memutuskan hukumannya nanti." Petik 2. Seorang Ruheng menatap dengan mulut ternganga. Dia mengira seluruh cobaan akan diselesaikan. Sekarang tampaknya sangat mungkin bahwa mereka masih akan dihukum. Tang Wulin memberinya tatapan meyakinkan. Ketika Sima Jinci berjalan melewati Tang Wulin, dia berbisik, "Terima kasih." Meskipun hanya dua kata mereka penuh emosi saat ini. Jika bukan karena Tang Wulin, dia sudah lama mati. Dia telah menyelamatkan hidupnya hari ini. Tang Wulin menghela nafas dan dengan ringan mengangguk ke arahnya. Aruheng dan Sima Jinci dibawa pergi. Niat membunuh Zhang Huanyun memudar. Dia melambai ke arah Tang Wulin dan berkata, "Kembalilah ke kultivasi Anda. Kami akan membebaskan mereka ketika Anda pergi. Kami tidak akan memoles kedua pemarah ini lagi. Bahkan jika kita melakukannya, mereka tidak akan menjadi bakat yang luar biasa." Dahi Tang Wulin basah oleh keringat. Itu beberapa pemolesan. Itu sudah sebanding dengan Pulau Iblis. 7 hari kemudian, Tang Wulin akhirnya mengakhiri meditasi dan akumulasinya dengan raungan panjang ke langit. Dia berhasil berangkat dari kondisi kultivasinya yang tertutup. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menghabiskan 10 hari lagi dalam menempa semua logam yang dia butuhkan di bengkelnya sendiri, termasuk logam yang akan dia gunakan untuk membangun mesyanya. Untuk membangun mesyanya, dia meminta agar pembuat mesya militer membangunnya. Dia akan mengambilnya di masa depan. Adapun baju perangnya, dia tidak meminta pembuat mesya tentara untuk membuatnya. Logam langka yang dia persiapkan untuk armor perang 3 kata kali ini kebanyakan adalah Soul Refined dan merupakan produk dari sekering yang menempa banyak logam lainnya. Ketika armor tempurnya dibuat, dia harus berada di sisinya untuk mendukung proses. Jika dia tidak hadir, armor perang ini tidak akan dibuat dengan tepat. Itu sebabnya dia memutuskan untuk membawa logam yang disiapkan bersamanya. Ketika waktunya tepat, dia akan membangun perlengkapan perangnya. Ketika Tang Wulin melihat Aruheng dan Sima Jinci lagi, mereka berdua menjadi kurus. Sebenarnya, tidak mungkin mereka tidak akan langsing. Mereka hanya diberi makan dengan kaldu sayuran lemah setiap hari. Mereka bahkan tidak mengkonsumsi makanan kering beberapa hari ini. Akan aneh jika tidak langsing. Seluruh pengalaman memberi Aruheng dorongan yang kuat untuk menangis ketika dia melihat Tang Wulin lagi. Zhang Huanyun telah secara resmi memutuskan hukuman bagi mereka. Mereka akan ditempatkan sebagai penjaga Tang Wulin selama 3 tahun. Pada saat yang sama, kerah peledak yang dikendalikan dari jarak jauh ditempatkan di masing-masing leher mereka. Mereka dibuat dengan teknologi terbaru. Hampir mustahil untuk menghapusnya tanpa kunci dan kata sandi. Jika mereka mencoba memaksanya terbuka, itu akan segera meledak. Bahkan tubuh Aruheng tidak mungkin bisa menahan ledakan besarnya. Tang Wulin terdiam. Komandan itu pasti mengalami malam-malam tanpa tidur memikirkan bagaimana ia bisa menyiksa mereka berdua.
Selain mereka berdua, ada juga yang mengikuti Tang Wulin. Sahabat baik Tang Wulin, Tuan Jiwa Naga Tuan Jiang Wuyue, Kepala Jiwa Batalion Besi Darah, Penguasa Jiwa Kaisar Ape Masan, Guru Jiwa Perempuan Es Salju Long Yuxue, dan Guru Meisha Tang Wulin, Ling Wuyue. Orang-orang ini semua adalah elit di antara generasi muda Angkatan Darat Dewa Darah, terutama Masan. Meskipun ia masih tidak dapat menerobos ke pangkat judul Douluo, dengan bantuan Tang Wulin dalam menempa, ia akhirnya menyelesaikan armor perang 3 kata. Dia berada di lambang seorang guru jiwa tipe kekuatan. Dia selalu menjadi personel tempur utama di ketentaraan. Lebih penting lagi, orang-orang ini adalah yang paling akrab bagi Tang Wulin. Mereka berempat dengan tambahan Gale Sabre Dimensi Majinchi dan Strength God Aruheng, lineup ini pasti bisa digambarkan sebagai boros. Meskipun tidak ada judul Douluo di antara mereka, banyak dari mereka memiliki basis budidaya yang tidak kalah dengan judul Douluos. Selain itu ada 20 prajurit Blood God Army lainnya. Mereka semua memiliki basis kultivasi dari Soul Emperor 6 cincin atau lebih tinggi dan adalah Master Armor Tempur 2 kata. Pada saat yang sama, mereka juga adalah Master Meisha Hitam. Jika kekuatan tempur ini ditempatkan di pasukan biasa, mereka akan membentuk kekuatan tempur high-end kolektif seluruh pasukan sendiri. Namun, mereka saat ini adalah unit Tang Wulin. Mereka diberi nama unit naga darah oleh Zhang Huanyun. Tang Wulin termasuk, mereka berjumlah 27 tentara yang kuat. Ke-20 prajurit itu dipilih sendiri oleh Blood One sendiri. Selain kekuatan tempur individu mereka, jiwa bela diri mereka kurang lebih terkait dengan naga. Dengan kata lain, mereka akan terpengaruh oleh Dragon White dan Golden Dragon Rage Tang Wulin. Sebagai teman Tang Wulin, pengaruh ini pasti akan positif bagi mereka. Ketika Tang Wulin melihat 2 barisan Meisha hitam berbaris rapi di depannya menunggu perintahnya, matanya tidak bisa membantu tetapi memerah. Tentara benar-benar tidak berusaha keras untuknya. Meskipun inti dari pasukan Dewa Darah masihlah Batalion Dewa Darah dengan Komandan Zhang Huanyun dan 20 lainnya judul Douluos, yang akan pergi bersamanya adalah masa depan pasukan. Itu bisa dilihat sebagai Zhang Huanyun dan Blood One mempercayakan masa depan tentara Dewa Darah kepadanya. Persahabatan ini tidak lagi membutuhkan kata-kata. Tang Wulin memukul dadanya dengan tangan kanannya. Dia dengan hormat memberi hormat kepada 2 limit Douluos di depannya. Zhang Huanyun, Darah 1, dan Dewa Darah lainnya di belakang mereka memberi hormat kepadanya juga. Awalnya, ada beberapa di antara Dewa Darah Batalion Darah Dewa yang ingin pergi dengan Tang Wulin. Yang paling berhasil di antara mereka adalah Blood 8 dan Blood 9. Kehidupan Blood 9 setara dengan hadiah yang diberikan oleh Tang Wulin. Namun, seseorang harus menjaga arai besar darah dewa di lorong abisal. Batalion Dewa Darah tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan hati-hati. Mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Wulin, hati-hati. Terima kasih. Ketika aku memiliki penerus, aku pasti akan bergabung dengan unit naga darahmu. Blood 9 memberi pelukan erat pada Tang Wulin. Kata-katanya penuh dengan tekad juga. Tang Wulin mengangguk kuat. Sama-sama, kapan saja. Senior Blood One, Komandan, aku berjanji kepadamu selama aku masih hidup aku akan membawa kembali semua orang yang telah kubawa, katanya dengan suara berat. Ketika mereka mendengar kata-katanya, para personil di Blood God Army tersentuh. Hanya Aruheng dan Sima Jinchi yang memiliki keluhan di hati mereka. Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Kami tidak. Kami tidak pernah menginjakkan kaki di tempat celaka ini lagi. Petik 1. Blood One berkata dengan suara yang dalam, yang paling penting adalah kamu tetap hidup. Karena hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Hidupmu adalah milik seluruh pasukan, seluruh umat manusia. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin sendiri bisa dianggap sebagai alat surgawi yang digunakan oleh manusia untuk melawan pesawat abisal. Tidak peduli apa yang dia tidak bisa berada dalam bahaya. Bab 1123. Mengerti. Jangan khawatir. Aku akan merawat diriku dengan baik. Blood One mengangguk. Silakan. Semua yang terbaik. Tang Wulin memberi hormat sekali lagi sebelum dia berbalik dan memimpin untuk melompat ke udara. Dengan baju perang yang melekat pada tubuhnya dan sayap naga di punggungnya, dia meluncur ke arah timur. Di belakangnya, Gale Sabre Dimensi Majinchi, Dewa Kekuatan Aruheng, Ling Wuyue, Ma San, Jiang Wuyue, Long Yuxue, dan 12 anggota unit naga darah melompat secara bersamaan saat mereka mengejar dia terbang ke kejauhan.
Senyum tipis muncul di wajah Cao Dezi segera setelah dia melihat sosok mereka yang akan pergi. Kesempatan yang tepat datang ke orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ulin, semuanya yang terbaik. Kami hanya bisa membantu Anda ketika Anda memulai perjalanan Anda. Seberapa jauh Anda akan tergantung pada usaha Anda sendiri. Zhang Huanyun menghela nafas. Hei, aku sudah merindukannya. Cao Dezi terkekeh. Mungkin, kamu tidak mau berpisah dengan semua anggota elit yang telah dia bawa bersamanya. Uhuk-uhuk, mata Cao Dezi berbinar-binar. Dunia luas dari benua Douluo adalah milik para pemuda ini sekarang. Kita akan melihat pancaran seperti apa dia akan mekar. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Kamu tidak terlihat khawatir sama sekali. Kamu harus tahu seberapa kuat musuh yang akan dia hadapi. Cao Dezi berbicara dengan tenang, tanpa lawan yang kuat, bagaimana kita bisa mempertajam keterampilannya. Selain itu, dia tidak akan bertarung sendirian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang yang ada selama 20.000 tahun terakhir di benua ini dapat menjadi dihancurkan oleh dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Petik 2. Wajah Zhang Huanyun cerah seolah dia telah menemukan sesuatu. Ayo kembali. Aku akan memeriksa segel lebih dekat. Aku percaya bahwa pesawat abisal akan berperilaku selama beberapa waktu setelah pemukulan kali ini. Aku takut apa yang disebut Sage King terluka parah. Dengan pengalaman kami di masa lalu, bahkan mungkin kami tidak akan bertemu Live Tide lain dalam beberapa abad. Petik 2. Jurang Maut menderita kerugian besar kali ini. 2 biji pesawat dari 108 lapisan benar-benar hancur sehingga fondasinya terguncang. Sejumlah besar Raja Abisal tewas dalam pertempuran karena sebagian besar dari mereka membuka lorong dengan paksa. Meskipun hidup mereka dapat dibangkitkan dengan memadatkan energi Abisal, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Dampak pertempuran ke lorong Abisal tidak seserius ketika pesawat Abisal pertama kali menginvasi benua Douluo kembali pada awalnya. Setelah acara awal, pesawat Abisal tidak muncul di lorong Abisal benua Douluo selama ribuan tahun. Tentara Dewa Darah akhirnya mengambil nafas setelah pertempuran. Mereka masih bisa memasuki lorong Abisal melalui lorong bercabang. Cao Dezi telah menyetujui kepergian Tang Wulin dengan tujuan merawatnya sehingga ia bisa menangani pesawat Abisal di masa depan. Tang Wulin membutuhkan lebih banyak waktu. Meskipun dia sudah menjadi sage jiwa sekarang, mereka, para pembangkit tenaga listrik, bisa melihat potensi di Tang Wulin untuk berkembang lebih lanjut di masa depan. Dilihat oleh kondisi Tang Wulin saat ini, ia bisa menjadi judul Douluo, mungkin Hyper Douluo, atau bahkan batas Douluo di masa depan. Begitu dia mencapai itu, dia akan menimbulkan ancaman terbesar bagi pesawat Abisal itu. Mungkin baginya untuk menyelesaikan ancaman pesawat Abisal, tidak perlu memusnahkan jurang selama dia bisa membuat makhluk Abisal menghancurkan bagian itu dan menakut-nakuti mereka. Aura suram memenuhi udara dunia abu-abu putih dan menindas makhluk Abisal begitu mengerikan sehingga mereka merasa mati lemas. Pada kenyataannya, situasi ini berlangsung selama 3 hari penuh Abisal. Setiap lapisan pesawat Abisal bergetar karena penguasa mereka di jurang, Sage King yang tiada taranya, sedang mengamuk dengan amarah. Anehnya, dia gagal. Invasi jurang ke dunia manusia telah gagal meskipun telah membayar mahal untuk itu. Mereka bahkan tidak berhasil membunuh orang yang mungkin bisa mengancam sumber jurang maut. Ketika Seed Plane Emperor Semut benar-benar melahap, sehingga lapisan pesawat Abisal hancur, seluruh pesawat Abisal bergetar sebagai hasilnya. Itu terjadi 2 kali berturut-turut. Kedua plane seed hancur sepenuhnya sehingga Raja-Raja Abisal merasakan gelombang bahaya besar. Mereka akhirnya mengerti mengapa Raja Sage bersikeras menemukan manusia dengan segala cara untuk membunuhnya. Manusia telah mengancam keberadaan jurang. Raja Sage duduk tinggi di atas kursi besar. Auranya, yang mampu menekan seluruh jurang, mengguncangnya dengan keras karena sombongnya. Itu semudah pai bagi penguasa sejati dari pesawat Abisal untuk memusnahkan setiap lapisan jurang. 108 lapisan jurang itu seperti bagian-bagian komponen yang membentuk tubuhnya. Lapisan terdalam adalah tempat sumber asalnya diletakkan. Saat ini, Raja-Raja Abisal sedang sibuk mengumpulkan kekuatan mereka dengan tenang. Awalnya, ada 107 siluet dengan pengecualian Sage King, namun hanya 82 dari mereka yang tersisa sekarang. Jurang itu membayar mahal ketika 10 Raja Abisal mengorbankan energinya untuk mendukung serangan terakhir Sage King untuk membuka lorong spasial sementara. The Six King Abisal benar-benar kuat,
tetapi ketika dia menyerang pesawat lain dengan paksa sebagai penguasa jurang, dia akan perlu menghadapi tekanan besar yang dihasilkan oleh seluruh pesawat. Tang Wulin mampu menyerap sejumlah besar energi asal melalui arai besar darah dewa selama pertempuran dan bahkan berhasil mencegah kelebihan tubuhnya. Justru karena seluruh pesawat Douluo kontinen melindunginya pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kaisar jiwa yang tidak penting seperti dia mengerahkan efek yang luar biasa pada saat itu? Namun, Jurang tidak mampu mengalahkan Tang Wulin meskipun harus membayar mahal. Sulit dibayangkan karena bahkan Sage King yang terluka juga terluka. Raja Sis Abisal tetap diam selama 3 hari Abisal terakhir. Tidak ada yang berani membuat suara. Mereka tidak bisa menahan perasaan sedih ketika mereka meratapi kematian jenis mereka. Mungkin, dunia manusia mungkin suatu hari memiliki energi destruktif jurang dan kemudian jurang itu akan menjadi batu loncatan umat manusia ke alam surgawi. Bagaimanapun, jurang tidak akan pernah menyetujui ide itu, apalagi menerimanya. Itu kekuatan dewa sejati. The Sage King Abisal terdengar tenang dengan hampir tanpa emosi. Namun, banyak Raja Abisal merasa lega setelah mendengar beberapa kata sederhana itu. Setidaknya, Raja Sage telah melewati periode perenungan mendalam. Namun, apakah itu benar-benar kekuatan dewa? Bagaimana mungkin dewa ada di dunia manusia? Status dewa harus independen dari semua pesawat tetapi tetap dalam kondisi sublimasi, dan juga status yang dikejar oleh setiap pesawat. Raja Sage Abisal bisa menjadi dewa jika dia mau. Namun, sebagai penguasa pesawat Abisal, ia dianugerahi dengan berbagai kemampuan superior yang melekat bersama dengan kerugian juga. Dengan basis budidaya Sis King Abisal, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk diangkat menjadi God King dari alam surgawi pesawat Abisal. Namun, dia akan menghadapi masalah yang tidak akan dihadapi makhluk hidup lain, dan itu justru karena dia adalah penguasa pesawat Abisal. Yang disebut penguasa pesawat adalah inti dari seluruh pesawat. Dia mendominasi segala sesuatu di seluruh pesawat dan, jika dia mau, dia bahkan bisa menghancurkan seluruh pesawat dan memusnahkan semua makhluk Abisal. Dia adalah tuan yang mengendalikan semua kemampuan dunia ini. Namun, ia menyatu bersama dengan seluruh pesawat Abisal, karena ia adalah penguasa dari pesawat Abisal dan ia terlalu kuat. Dalam arti tertentu, dia adalah pesawat Abisal dan pesawat Abisal adalah dia. Dengan kata lain, jika dia ingin menjadi dewa, dia perlu membuat pesawat Abisal menjadi alam surgawi yang sama sekali baru. Selain dari apakah tindakannya akan menghasilkan tabrakan dengan alam surgawi lain yang ada, energi yang dibutuhkan untuk mengangkat pesawat ke alam surgawi tidak terbayangkan. Akibatnya, dia hanya bisa melahap energi dari pesawat lain dan menggunakan kekuatan hidup dari pesawat lain untuk memberi makan dirinya sendiri. Ada kemungkinan untuk kemajuan seperti itu hanya jika dia bisa memastikan bahwa kekuatannya sebagai Raja Sage Abisal dan penguasa pesawat melebihi kekuatan alam surgawi lainnya. Di sisi lain, para Raja Abisal ini tidak bisa berharap untuk maju ke alam lain tidak peduli seberapa kuat mereka selama mereka terjebak di bawah level dewa dan jurang gagal untuk menjadi alam surgawi. Dengan cara ini, itu benar-benar berbeda dari benua Douluo. Tidak ada benih pesawat yang benar untuk benua Douluo karena seluruh kekuatan planar telah berubah menjadi semua bentuk sumber daya di benua Douluo seperti jiwa bela diri, jiwa binatang, manusia, tanaman, laut, gunung, dan sungai. Ini semua adalah konstituen dari kekuatan planar yang membentuk benua Douluo. Makhluk hidup manapun dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk mengolah ke puncak umat manusia untuk mendapat kesempatan mengisi daya di alam surgawi. Namun, itu didasarkan pada premis bahwa alam surgawi masih ada. Bab 1124. Alam surgawi yang awalnya mencerminkan benua Douluo menyegel semua kemungkinan ketuhanan bagi binatang buas dan hewan. Itu kemudian menghilang tanpa jejak untuk waktu yang lama. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang mampu menjadi dewa selama ribuan tahun. Meskipun demikian, setidaknya ada lebih dari satu orang yang berhasil berkultivasi menjadi dewa dalam sejarah umat manusia. Itulah perbedaan antara kedua pesawat ini. Abisal Sage King sengaja merencanakan ini selama bertahun-tahun. Dia telah mencari kesempatan untuk mengangkat pesawat Abisal ke alam surgawi selama ini. Dia telah mencari kesempatan tinggi dan rendah. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menemukan benua Douluo, sebuah dunia yang dipenuhi dengan kekuatan hidup. Namun, dia tidak berharap untuk kehilangan pertempuran besar pertama di awal. Lebih buruk lagi,
Dia khawatir tentang kemungkinan bahwa dia mungkin akan diserang balik oleh benua Douluo. Sage King, apakah itu benar-benar kekuatan dewa? Kupikir alam surgawi yang merupakan milik pesawat benua Douluo sudah lama menghilang, tanya Raja Hitam yang bingung. Jika bukan karena fakta bahwa alam surgawi yang mencerminkan pesawat benua Douluo sudah lenyap, mereka tidak akan berani untuk terhubung dengan pesawat benua Douluo dan menyerbunya. Meskipun alam surgawi tidak akan campur tangan dengan pesawat tingkat yang lebih rendah, itu akan masuk ketika situasi mengharuskannya, terutama jika pesawat yang diserang milik alam surgawi. Jurang maut mungkin sangat kuat, tapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan alam surgawi yang sejati. Raja Sage berbicara dengan tenang, aku tidak yakin tetapi energi yang dipancarkan oleh mereka pada akhirnya adalah kekuatan suci murni. Mungkin kedua manusia itu tidak dilengkapi dengan kekuatan suci seperti itu, tetapi mereka memiliki benih dewa di tubuh mereka. Mereka mengandalkan pada kekuatan planar Douluo untuk melepaskan kekuatan dewa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengalahkanku? Aku benar-benar tidak berharap kekuatan seperti itu ada di benua Douluo. Tidak heran kalau manusia mungil bisa melahap energi abisal, bayangan dewa di belakang punggungnya, dan juga benih kehidupan di tubuhnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat setelah pertempuran. Jika aku bisa memperoleh dan menelannya, maka setiap makhluk di pesawat Douluo akan memberikan kekuatan hidupnya ke jurang maut kami melalui proses layu. Petik 2. Akhirnya, penguasa pesawat abisal, Abisal Sage King tanpa rekan tumbuh bersemangat. Banyak Raja Abisal semua merasa heran saat ini. Selama beberapa hari abisal terakhir, mereka berpikir bahwa Sage King sedang marah. Namun, tampaknya tidak demikian. Sage King Abisal berbicara dengan dingin, saya telah mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menemukan jalan pintas yang benar-benar akan memungkinkan saya untuk memajukan jurang maut kita. Bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Keserakahan umat manusia adalah kami akan memiliki kesempatan untuk menggunakan sekutu manusia kami. Hubungi mereka dan saya pribadi akan mengungkapkan itikat baik kami kepada mereka. Tampaknya kami gagal kali ini, tetapi sebenarnya, keuntungan terbesar bagi kami adalah bahwa kami sudah menemukan lokasi live seed benua Douluo. Jadi bagaimana jika dia melahap kalian semua? Selama aku bisa melahapnya pada akhirnya, semua kekuatan kehidupan dari benua Douluo akan menjadi bagian dari jurang maut kita. Pada saat itu, saya bisa membuka alam surgawi dengan paksa untuk memajukan seluruh jurang. Petik 2. Raja Sage kita dengan kecerdasan yang cerdas dan penilaian yang luar biasa. Banyak Raja Abisal menyembahnya berlutut dan memberi hormat dengan hormat pada saat yang sama. The Black Monarch menunduk. Sepasang mata memikatnya berkilauan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Perasaan melayang bebas di langit adalah ekstase murni. Setelah basis budidayanya menerobos ke tingkat 7 cincin, ia secara resmi Sage jiwa. Selain kemajuan kekuatan spiritualnya ke domain roh, Tang Wulin merasa bahwa kebebasan itu lebih mendalam dari sebelumnya. Tampaknya ada banyak elemen atribut berbeda yang melayang di sekitar tubuhnya saat mereka bersorak gembira di udara. Elemen angin menopang tubuhnya, elemen air dan api berputar di sekeliling tubuhnya, sementara cahaya menyehatkan tubuhnya. Semua sensasi yang berbeda mengubah persepsi Tang Wulin tentang seluruh benua Douluo. Apakah ini dunia sebenarnya dari benua Douluo? Secara alami, ia membiasakan diri dengan domain roh secara menyeluruh setelah menerima perawatan seluruh pesawat benua Douluo. Pada saat yang sama, persepsi Tang Wulin tentang setiap elemen di luar meningkat berkali-kali. Dia memiliki ketertarikan pada unsur-unsur yang jauh melebihi tuan jiwa lainnya. Seluruh pesawat tertarik padanya, jadi lebih mudah baginya untuk menyerap energi asal sekarang. Tang Wulin merasakan unsur-unsur atribut yang berbeda melewati tubuhnya secara alami dan sensasi menyenangkan menyatu dengan langit. Dia tidak bisa menahan desahan secara diam-diam ketika dia berpikir tentang betapa sulitnya ketika dia mulai berkultivasi bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat hasil setengahnya dengan usaha 2 kali. Dia dengan jelas mengingat kekecewaan dan penderitaan yang dia rasakan ketika membeli Gold Song setelah dia bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan cukup uang. Pada saat itu, dia berpikir untuk menyerah dan berhenti berkultivasi sama sekali. Bagaimanapun, ia memiliki jiwa bela diri yang tidak berguna dan bahkan jiwa roh yang dibelinya dengan uang hasil jerih payahnya ternyata adalah makhluk yang cacat. Untungnya, dia bertahan. Forging telah membuatnya tegas, dan bersemangat sehingga dia mengambilnya satu langkah pada satu waktu hingga hari ini.
Semuanya meskipun terkait dengan segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya. Lebih penting lagi, itu juga upaya semangatnya yang tak kenal lelah. Sekarang dia telah mencapai beberapa pencapaian di basis kultivasinya, dia akhirnya bisa mencari orang tuanya dan dia. Tidak peduli seberapa sulit jalannya ke depan, dia akan mengatasinya. Selama dia memiliki keyakinan yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Jiang Wuyue menyaksikan Tang Wulin terbang di depannya saat ia merasa tidak berdaya. Pada awalnya, Tang Wulin bukan siapa-siapa, tetapi seorang prajurit yang baru direkrut, ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Pada saat itu, Jiang Wuyue sudah menjadi master batalion yang berani dan penuh semangat. Ketika pertama kali bertengkar dengan Tang Wulin, dia tidak merasa bahwa perbedaan di antara mereka berdua sangat besar. Namun, Tang Wulin telah tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, tingkat pertumbuhannya mengerikan. Jiang Wuyue bahkan tidak bisa memahami sejauh mana perkembangan Tang Wulin. Pertempuran terakhir memberi Jiang Wuyue kesempatan untuk menyaksikan Tang Wulin mengekspresikan sikapnya yang anggun seperti raja. Meskipun Tang Wulin meminjam kekuatan Blood God's Great Array, dia berhasil menekan seluruh jurang hampir sendirian. Di matanya, sepertinya itulah masalahnya. Dua kata, saingan cinta, telah muncul di benaknya sebelumnya, tetapi sekarang sudah lama berlalu. Bagaimana Jiang Wuyue bisa bersaing ketika mereka benar-benar di level yang berbeda? Untungnya, Tang Wulin sudah punya pacar. Apakah gadis yang muncul pada akhirnya adalah pacarnya? Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar. Pada titik ini, Jiang Wuyue memandang ke arah Long Yuxue di sisinya. Selain Tang Wulin, Sima Jinqi, dan Aruheng, sisanya dari mereka menerbangkan mesia hitam mereka. Lagi pula, terbang untuk waktu yang lama tanpa pangkalan budidaya 7 cincin mengkonsumsi banyak energi meskipun dibalut baju tempur. Keuntungan terbesar dari mesia adalah tidak mengkonsumsi kekuatan fisik seseorang. Mesia hitam Long Yuxue ramping. Dibandingkan yang lain, mesia hitamnya yang baru dipalsukan tampak elegan. Tingginya sekitar 7 meter dan langsing seperti sosoknya. Tidak ada senjata lain di tubuhnya kecuali senjata api jiwa berukuran raksasa. Senjatanya panjangnya lebih dari 8 meter dan harus dibawa miring di belakang mesia. Senjatanya berwarna biru gelap dengan ukiran halus yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Panjang laras senapan itu lebih dari 3 meter. Itu disebut senjata api tetapi harus dianggap sebagai meriam. Meskipun basis kultivasi Jiang Wuyue, dia merasakan sakit yang menusuk ketika dia meliriknya. Di sisi lain, Long Yuxue yang duduk di meja sedang menonton Tang Wulin di depannya. Bertentangan dengan frustrasi Jiang Wuyue, dia merasa bingung. Bab 1125. Tidak heran dia tidak menyukaiku. Kekasihnya sangat cantik dan bahkan lebih kuat. Petik 1. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri ketika siluet berambut ungu menyeberang dan tiba di sisi Tang Wulin. Dia menyatu dengannya sebagai saat yang paling berbahaya. Meskipun mereka berdiri berdampingan untuk waktu sesingkat itu, Long Yuxue dapat dengan jelas melihat bahwa mata mereka hanya melihat satu sama lain. Dia belum pernah melihat tatapan Tang Wulin seperti itu sebelumnya. Meskipun wajahnya menunjukkan lebih banyak kejutan daripada yang lain, itu juga dibanjiri dengan emosi. Aku bertaruh bahwa dia hanya bisa memegang yang lain di dalam hatinya. Dia sangat luar biasa dan kuat. Tapi mengapa dia pergi? Dia pergi dengan cara yang membingungkan sehingga saya bahkan tidak mengetahui namanya. Petik 1. Iya, saya kira hanya gadis seperti itu yang pantas menerimanya. Petik 1. Bahkan Long Yuxue tidak mengerti mengapa dia bersikeras bergabung dengan unit keberangkatan Tang Wulin ketika mereka terlibat dalam seleksi internal. Alasan asli dia memberi ayahnya adalah karena dia ingin melihat dunia luar. Pada kenyataannya, apa yang dia harapkan? Tentu saja, dia menyadari perasaan Jiang Wuyue untuknya, tetapi orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama akan tetap menjadi pilihan pertama dalam hati seseorang untuk selamanya. Meskipun dia mengerti bahwa itu tidak mungkin, gadis muda yang keras kepala itu masih terlalu asyik dengan ideologinya. Tang Wulin adalah jenderal, kapten dari unit naga darah. Saya bawahannya, jadi saya kira itu baik bagi saya untuk melihat kehidupannya juga. Petik 1. Perasaan Aruheng dan Sima Jinqi benar-benar berbeda dari perasaan orang lain. Ketika mereka dengan tidak sabar terbang keluar dari gunung bersalju besar, mengikuti Tang Wulin, hal pertama yang mereka rasakan adalah kebebasan. Mereka adalah dua pria yang kuat dan gagah berani,
tetapi mereka berpikir mereka mungkin menangis pada saat itu. Mereka akhirnya bebas. Mereka hampir ditembak mati tanpa alasan. Bagi mereka, pasukan Dewa Darah hanyalah neraka di bumi, jadi mereka tidak ingin melakukan kontak lagi dengan tempat itu. Hati mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika mereka menyaksikan Tang Wulin terbang di garis depan. Jika Tang Wulin tidak berhasil sampai di sana tepat waktu, mereka takut bahwa mereka benar-benar akan berada dalam bahaya. Meskipun mereka semua memiliki perasaan masing-masing, sebagian besar tentara pasukan Dewa Darah yang bergabung dengan unit Naga Darah dengan Tang Wulin berusia sekitar 30 tahun dan mereka semua adalah elit dari para elit. Mayoritas merasa lebih terpesona saat meninggalkan pasukan Dewa Darah. Sudah begitu lama sejak mereka meninggalkan gunung-gunung besar. Mereka hampir lupa seperti apa dunia luar itu. Pada kenyataannya, para prajurit yang memilih untuk memasuki unit Naga Darah datang dari seluruh pasukan. Banyak yang dengan sukarela bergabung setelah sang pahlawan, Naga Darah, sangat penting dalam situasi berbahaya itu, tetapi yang lebih penting, para prajurit ingin pergi keluar untuk melihatnya juga. Ini terutama berlaku bagi mereka yang sedikit lebih muda. Di masa lalu, mereka membawa beban berat di pundak mereka. Siapa yang tidak ingin melihat dunia luar? Mereka akhirnya berjalan keluar dari tempat itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa ingin menjelajah? Tang Wulin terbang ke depan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia melambat sedikit. Untuk mengukur basis kultivasi kekuatan spiritual domain rohnya selama penerbangan, dia melepaskan aura rohaninya untuk membuat dirinya merasakan lebih jauh. Ini adalah salah satu metode menumbuhkan kekuatan spiritual yang diwariskan oleh Cao Desi. Metode kultivasi terbaik adalah untuk mencapai batas seseorang terus-menerus sampai kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Sama seperti beberapa saat yang lalu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan fluktuasi esensi darah melonjak ke langit dalam kesadaran spiritualnya. Apa itu tadi? Fluktuasi esensi darah ini bahkan lebih kuat daripada miliknya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam saat dia menatap ke kejauhan. Kekuatan fluktuasi esensi darah ini jauh melebihi miliknya. Jika kekuatan spiritualnya tidak cukup besar, dia bahkan tidak akan bisa merasakan itu. Siapa pembangkit tenaga listrik ini? Mengapa makhluk yang begitu kuat muncul di perbatasan barat yang jauh dari benua? Dari sudut pandang manusia, fluktuasi esensi darah yang kuat seperti itu benar-benar di luar kemampuan manusia. Baik Tang Wulin dan murid senior muridnya, fluktuasi esensi darah Aruheng telah mencapai tingkat maksimum untuk manusia, tetapi bahkan keduanya digabungkan masih belum sebanding dengan aura yang baru saja dirasakannya. Tang Wulin mengangkat tangannya. Kelompok yang terbang di belakang mengurangi kecepatan mereka dengan segera. Seorang Ruheng tiba di sisi Tang Wulin dalam sekejap. Saudara junior, apa yang terjadi? Tang Wulin menunjuk ke arah yang terdeteksi oleh kekuatan spiritualnya. Sepertinya ada makhluk yang sangat kuat di sana. Haruskah kita menghindarinya atau menghindarinya untuk apa? Ayo kita melihatnya. Mata Ruheng mulai bersinar dan dia terbang menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Tang Wulin tanpa ragu sedikitpun. Dia ingin berdebat dengan pembangkit tenaga listrik dalam upaya untuk melampiaskan kemarahan terpendam yang telah dia kumpulkan saat berada di tentara Dewa Darah. Dia telah merencanakan untuk bertarung dengan Tang Wulin, tetapi dia merasa sedikit malu setelah Tang Wulin baru saja menyelamatkannya dan Sima Jinci. Selain itu, dia belum pulih dari suasana hatinya sebelumnya. Tiba-tiba menabrak lawan yang layak seperti harapan yang menjadi kenyataan baginya. Kakak senior, perlambat. Tang Wulin buru-buru mengepakkan sayap di punggungnya saat dia mengikuti di belakang. Fluktuasi esensi darah ini benar-benar luar biasa. Orang-orang lainnya mengikuti di belakang dengan tergesa-gesa. Saat itu, raungan tiba-tiba datang dari kejauhan, tepat di tempat Tang Wulin mengatakan fluktuasi esensi darah berasal. Ketika raungan terdengar, seolah-olah seekor binatang raksasa dan primitif meregangkan tubuhnya. Di kejauhan, mereka melihat cahaya keemasan yang membuat siang hari pun tampak redup. Long Yuxue tidak bisa membantu menutupi bibir kemerahannya saat dia duduk di kabin kontrol. Ya dewa, makhluk macam apa itu? Itu benar-benar mampu melepaskan aura mengerikan seperti itu. Terbang di depan, Aruheng buru-buru terhenti di langit sementara ekspresinya berubah sedikit suram. Hanya perlu satu raungan tunggal untuk mengeluarkan aura yang bahkan bisa membuat surga takjub. Seberapa kuat makhluk yang diperlukan untuk mencapai itu? Tang Wulin berhenti di sebelah Aruheng. Untuk beberapa alasan,
dia merasakan sedikit keakraban terhadap Auman dan Aura. Gale Sabre Dimensi Majinchi berhenti di sisi Tang Wulin yang lain. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu dibebankan pada kita? Ketidakpastian mengalir melalui mata Tang Wulin. Mereka baru saja meninggalkan pasukan Dewa Darah, dan itu telah disembunyikan dengan baik selain itu. Mengapa pembangkit tenaga listrik ini muncul di sini tanpa alasan? Pertama, dia yakin bahwa itu tidak memiliki aura abisal. Makhluk abisal yang kuat seperti itu tidak akan ada tanpa bagian abisal. Kedua, dia yakin bahwa itu bukan tuan jiwa yang jahat. Kegembiraan aliran fluktuasi esensi darah itu hampir padat. Itu seperti matahari kecil, penuh dengan kejantanan, jadi ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang roh jahat. Jadi, itu bukan master jiwa jahat atau pembangkit tenaga listrik dari pesawat abisal. Tang Wulin tidak memprovokasi siapapun. Bahkan sangat tidak mungkin seseorang dapat mengatur waktu dengan sempurna. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup di sini dan baru saja selesai? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Ayo kita berkeliling. Dia mengakui tanggung jawab besar pada dirinya sendiri. Kemampuan pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui itu benar-benar menakjubkan, jadi lebih baik bagi mereka untuk menghindari masalah jika memungkinkan. Yang terbaik adalah mereka memotongnya. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Sama seperti Tang Wulin berencana untuk memiliki kelompok untuk berputar di sekitar arah lain, sumber fluktuasi esensi darah yang luar biasa tampaknya telah memperhatikan mereka. Hanya dalam sepersekian detik, fluktuasi esensi darah tebal datang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Dari pandangan mata burung, seseorang bahkan bisa melihat bola cahaya dust gold yang lebat menembaki mereka. Apakah itu benar-benar menuju ke arah kita? Aruheng mengangkat alis. Tang Wulin mengerutkan kening. Semuanya, tetap waspada. Tidak perlu baginya untuk memberi perintah karena tentara pasukan Dewa Darah semuanya sangat berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. 24 mesia hitam menyebar dengan cepat ketika mereka mengatur formasi pertempuran yang paling cocok dengan keterampilan masing-masing orang. Mereka membentuk penghalang setengah lingkaran di depan kelompok 3 orang Tang Wulin. Secara naluriah, Jiang Wuyue membuat perisai mesia hitamnya Long Yuxue, sementara Long Yuxue menarik senjata api jiwa raksasa dari punggungnya dan meletakkannya di bahunya. Senjata api yang sangat besar itu bersinar dengan garis-garis cahaya biru di permukaannya saat mengeluarkan suara dengung yang lembut. Masan berdiri di depan Ling Wuyue dengan sepasang palu perang di tangan mesia hitamnya. Mereka bahkan lebih besar daripada yang dia gunakan melawan Masan sebelumnya. Lampu hijau redup berkilauan di palu perang yang bukan hanya untuk estetika. Permukaan itu dilengkapi dengan gelombang osilasi frekuensi tinggi. Bahkan perisai pelindung mesia hitam tidak dapat menahan banyak serangan yang datang dari kekuatan gabungan dari kekuatan mengerikan dan getaran frekuensi tinggi. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia menggambar lingkaran dengan tangannya saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya keemasan samar muncul ketika 2 kata armor tempurnya melekat pada tubuhnya. Bab 1126. Setelah pengaruh basis kultivasinya yang tinggi menyebabkannya berkembang. Armor tempur 2 kata Tang Wulin yang berkilau tampaknya bersinar cemerlang. Begitu muncul, itu berubah menjadi inti dari seluruh unit Dewa Darah. Setelah tombak naga emas mendarat di telapak Tang Wulin, semua orang di tempat kejadian merasa segar dan bersemangat. Aruheng dan Sima Jinchi berdiri di samping Tang Wulin, jadi mereka merasakannya dengan sangat jelas. Dalam tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal, keduanya bertarung melawan Tang Wulin sebelumnya, dan setelah memeriksa diri mereka sendiri, mereka sampai pada kesimpulan bahwa kemampuan mereka mendekati Tang Wulin. Namun, ketika Tang Wulin melepaskan baju perang dan senjatanya di depan mereka, mereka merasa sangat berbeda dengan segera. Auranya, Aruheng dan Sima Jinchi tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Tang Wulin melepaskan rasa dunia lain dari tubuhnya. Itu tidak semewah fluktuasi esensi darah di kejauhan, tetapi mereka kagum karena mereka merasa seolah-olah mereka tidak bisa merasakan kehadiran Tang Wulin jika mereka tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Satu dengan surga, apakah itu yang dirasakan seperti si legendaris dengan surga? Seseorang dengan surga harus dibangun di atas dasar kekuatan spiritual domain roh. Hanya pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan spiritual yang luar biasa dan basis kultivasi yang tinggi yang bisa memilikinya. Sampai sekarang,
Sima Jinci hanya bisa melakukan itu ketika dia melepaskan kesadaran pedang dan udara mandarnya, tetapi dia tentu saja tidak bisa memasuki keadaan kontrol total semudah Tang Wulin. Hanya beberapa hari sejak kompetisi berakhir. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Sima Jinci dan Aruheng bertukar pandang saat mereka melihat ketidakpastian di mata masing-masing. Ketika mereka melihat 7 cincin jiwa yang perlahan-lahan muncul dari tubuh Tang Wulin, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk berdamai. 4 cincin jiwa hitam, 1 cincin jiwa hijau emas, dan 2 cincin jiwa oranye emas. Pikiran pertama yang mereka berdua miliki adalah, apakah bocah ini benar-benar berasal dari benua Douluo? Tingkat cincin jiwanya telah jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru jiwa biasa. Mereka pernah mendengar tentang cincin jiwa oranye emas sebelumnya, tetapi apa yang terjadi dengan cincin jiwa hijau? Bola lampu dust gold di kejauhan sudah mendekati lebih dekat dan lebih dekat tanpa memberi mereka waktu untuk merenungkan lebih lanjut. Untuk beberapa alasan, pancaran dust gold tiba-tiba melompat ke langit seperti bola meriam. Saat terbang ke atas, ledakan memekakkan telinga terdengar di permukaan tanah. Seseorang dapat dengan jelas melihat dari langit bahwa bentangan tanah berdiameter 100 meter membelah seolah-olah ditumbuk oleh kekuatan besar yang mengerikan. Siluet dust gold tiba di dekat grup dalam sepersekian detik. Dia berhenti dan mengungkapkan penampilan alaminya. Itu memiliki tubuh yang sangat kuat dan kuat. Aruheng sudah berotot namun orang ini 2 kepala lebih tinggi sementara tubuhnya lebih keras. Lapisan dust gold samar muncul di permukaan kulitnya. Itu hanya mengenakan rompi, memperlihatkan sepasang lengan sekuat Misha. Seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi esensi darah besar-besaran, berdenyut dengan cepat meskipun ukurannya. Sepasang mata lonceng perunggu yang sangat besar dipenuhi dengan kekejaman yang bahkan lebih dari 20 Misha hitam tidak mampu mengguncangnya. Tatapannya hanya menyapu sekali sebelum mendarat di Tang Wulin, dan matanya bersinar segera. "Kamu, Tang Wulin," suaranya terdengar dalam dan tebal dengan rasa kekuatan yang sulit untuk dijelaskan. "Aku, siapa kamu?" Kekuatan spiritual Tang Wulin sangat sensitif. Dia bisa merasakan bahwa makhluk di hadapannya tentu saja tidak punya niat baik untuknya. "Aku Tuan Beruang, kamu bisa memanggilku seperti itu. Nak, kamu sebaiknya mengambil nyawamu sendiri daripada menunggu sampai aku mulai bekerja," kata Tuan Beruang dengan sikap mewah. Tang Wulin belum menjawab ketika Aruheng turun tangan. "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu memerintahkan saudara juniorku untuk bunuh diri." Aruheng tidak pernah pemarah. Apalagi, dia merasa agak terkendali saat itu. Meskipun dia sangat menyadari kemampuan luar biasa lawan, dia tetap maju ke depan dalam sekejap. Fluktuasi esensi darah yang berat meledak dari tubuh Aruheng tiba-tiba saat ia melepaskan teknik rahasia tubuh sekte. Di bawah pengawasan banyak anggota unit naga darah, Aruheng masih berhasil menyeret serangkaian bayangan hantu di belakang punggungnya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sekejap gerakan, tinjunya tiba di Bear Lord. Itu sangat luar biasa kuat sehingga bahkan berhasil merobek ruang itu sendiri, dengan keras membengkokkan udara di sekitarnya. Bibir Lord Beruang itu menjadi senyum menghina saat mengangkat tangan kirinya sekaligus dengan telapak tangannya yang berubah menjadi dust gold. Bang! Ada suara ledakan yang teredam. Embusan angin kencang muncul dalam sepersekian detik saat cahaya merah darah yang meriah menyebar keluar. Murid Tang Wulin dan Sima Jinci mengerut hampir secara bersamaan karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pukulan kuat dan kuat Aruheng menghantam telapak tangan Raja Beruang, tetapi ia bahkan tidak bergerak sedikitpun. Seolah-olah dia telah menabrak benteng yang tak tertembus. Sama sekali tidak mungkin dia bisa melakukan apapun pada Lord Beruang. Bibir Lord Beruang itu tersenyum dingin. Telapak tangannya yang terbuka tiba-tiba mengepal, meraih kepalan tangan Aruheng ketika 5 jarinya tiba-tiba menutup. Krek, suara yang membuat sakit gigi kelompok bergema di seluruh area. Dewa kekuatan Aruheng berkultivasi dengan susah payah untuk akhirnya menyelesaikan teknik rahasia tubuh sekte. Tubuhnya begitu kuat, namun tinju kanannya dihancurkan dengan paksa dalam cengkeraman Bear Lord. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia segera bereaksi terhadap situasi. Sayap di punggungnya mengepak saat dia menembak ke arah Lord Beruang dengan kecepatan kilat seperti meteor sementara tombaknya mirip dengan naga. Meskipun dia tidak tahu mengapa penyerang ini menargetkan dia, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menanggapi dengan tepat. Sang beruang mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Aruheng ke arah Sima Jinci,
yang meluncurkan serangan ke arahnya, sementara tangan kanannya menamparkan Tangulin. Tangulin akhirnya bisa mengalami teror dari Lord Beruang ketika dia benar-benar menghadapinya. Tamparan Lord Beruang tampaknya bukan hal yang aneh, tetapi ketika telapak tangannya tiba sebelum Tangulin, dia merasa seolah-olah gunung besar membanting ke arahnya. Sensasi mencekik dan tak terhindarkan dari pukulan itu terasa dalam sepersekian detik. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak tertutupi oleh momentum tamparan ini, seolah-olah berencana untuk menghancurkan seluruh tubuh Tangulin. Tangulin tertegun sementara. Di masa lalu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar dan mundur. Namun, setelah pertempuran dengan pesawat abisal, dia sudah bukan Tangulin yang sama, setelah mencapai penguasaan melalui meditasi yang komprehensif. Raungan naga yang gagah terdengar dari mulut Tangulin. Dia memaksa fluktuasi Golden Dragon King Bloodline sementara Dragon Core-nya berdenyut dengan hebat. Fluktuasi esensi darahnya melonjak menjadi sempurna sebelum keluar dari tubuhnya. Seluruh orang Tangulin memancarkan aura kuat tak terduga seperti kepala naga emas raksasa muncul dari tubuhnya. Bahkan Lord Beruang tidak dapat mempertahankan ekspresinya ketika raungan naga emas yang gagah terdengar. Seolah-olah Raja Naga Emas telah menghiasi mereka dengan kehadirannya pada suara raungan naga. Fluktuasi esensi darah yang sangat kuat menekan aura garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Raja Beruang sampai telapak tangannya melambat hingga setengahnya. Sementara itu, tombak naga emas di tangan Tangulin menyerang bagian depan Bear Lord. Kepala naga emas raksasa telah berubah menjadi naga raksasa dengan rahangnya yang menganga akan melahap Bear Lord. Sejak dia menciptakan Kingspad dan Final Stake, Golden Dragon Nine Moves Tangulin telah berubah sepenuhnya. Golden Dragon Roar diikuti oleh Golden Dragon Soars to the Heaven. Dalam sepersekian detik, keterampilan fusi jiwa darahnya dipicu secara bersamaan. Kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan, yang telah bergabung bersama, mekar keluar sekaligus. Seolah-olah ada ribuan naga biru emas raksasa yang menyatu dengan tombak. Lord Beruang memiliki sedikit perubahan wajah saat merasakan aura naga emas. Dengan teriakan yang luar biasa, itu membuat kepalan. Ledakan. Gelombang kejut energi yang mengerikan mendatangkan malapetaka di langit. Bab 1127. Teknik tombak Tangulin tampak sederhana tetapi sebenarnya dikombinasikan dengan keterampilan fusi jiwa darahnya, tombak naga emas dan kekuatan spiritual. Meskipun basis budidayanya hanya milik seorang master jiwa 7 cincin, mengandalkan amplifikasi baju perang pertempuran 2 kata, dia sudah dinaikkan ke pangkat judul Douluo. Selain itu, menggabungkan beberapa jenis kemampuan kuatnya ia bahkan bisa mengalahkan Hyper Douluo ketika tombaknya menusuk ke depan. Getaran energi yang mengerikan meledak dengan keras di udara. Sima Jinchi telah menangkap Aruheng tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan sebelumnya ketika mereka berdua diledakkan puluhan meter jauhnya. Tombak naga emas Tangulin dipenuhi dengan bentuk aura yang mendominasi yang tak satu pun dari mereka pernah lihat di kompetisi sebelumnya. Dia seperti elang di akhir penerbangannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan pernah gentar. Dalam ledakan keras, tombak naga emas memantul tinggi ke udara. Seolah-olah naga emas raksasa telah melahap Raja Beruang. Namun, tubuh asli Lord Beruang terungkap di saat berikutnya setelah sinar emas menghilang. Tangulin agak pucat tetapi tangan kanannya masih mencengkeram tombak naga emas dengan kuat. Hebat, aku benar-benar tidak berharap kamu sudah bisa menerima pukulan dari saya. Tidak heran kakak meminta saya untuk membunuhmu sesegera mungkin. Masuk akal, nak, kamu sudah memenuhi syarat untuk mengalami yang sebenarnya kemampuan sekarang. Petik 2. Saat berbicara, sang beruang mengguncang lengannya yang sangat berotot. Pisau tajam Das Gold langsung meluncur keluar dari ujung jari-jarinya, sementara auranya menggelegar. Sosoknya membesar sekaligus dan segera berubah menjadi beruang raksasa yang menakutkan lebih dari 100 meter. Sepasang cakar Das Gold tajam tumbuh lebih besar dengan ukuran tubuhnya dan akhirnya tumbuh hingga panjang lebih dari 30 meter. Orang sekuat Aruheng, Sima Jinchi, Ma San, Jiang Wuyue tidak bisa menahan napas dingin ketika menyaksikan wujudnya. Makhluk di depan mata mereka terasa seperti iblis yang tidak ada bandingannya pada waktunya, mampu merobek langit dan menghancurkan tanah. Das Gold Dreadclaw Bear, kata-kata hampir keluar dari bibir Tangulin. Dia akhirnya bisa mengerti mengapa aura lawan ini terasa sangat akrab. Kembali pada awalnya, dia pernah bertemu Das Gold Dreadclaw Bear in Spirit Ascension Platform. Sebagai hasilnya, kemampuannya sangat ditingkatkan.
Jiwa bela dirimu adalah Dusgold Dreadclaw Bear. Suara Tang Wulin sudah dipenuhi dengan kehikmatan. Tentu saja, dia sangat menyadari pentingnya Dusgold Dreadclaw Bear. Dia belajar dari ajaran Akademi Shrek bahwa jiwa bela diri ini sebenarnya sebanding dengan naga raksasa nyata. Namun, kasus preseden Master Jiwa Dusgold Dreadclaw Bear tidak pernah muncul dalam sejarah umat manusia karena jiwa binatang itu benar-benar terlalu biadab. Seekor Dusgold Dreadclaw Bear dari basis budidaya 1000 tahun dapat dengan mudah merobek 10.000 tahun jiwa buas menjadi berkeping-keping. Di dunia binatang buas, itu pasti dianggap sebagai keberadaan paling puncak. Mungkinkah itu, jiwa bela diri, itu hal untuk manusia, semua manusia layak mati. Bear Lord tidak punya niat sedikit pun untuk terus berbicara dengan Tang Wulin. Sepasang pisau Dusgold tajam lebih dari 30 meter yang menakutkan tiba-tiba menebas di udara. Sepasang cakarnya yang tajam tampaknya mampu merobek langit. Saat itu memangkas, sinar pisau menakutkan itu memangkas melewati kisaran 500 meter dengan diameter yang tidak hanya menjerat Tang Wulin, Aruheng dan Sima Jinci, tetapi juga berhasil merangkak 24 mesia hitam di kejauhan dengan jaraknya, cahaya. Langit berubah gelap segera setelah itu. Momen ini hanya terasa seperti kedatangan hari kiamat untuk unit naga darah. Batasi Douluo. Gagasan itu tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin. Kemampuan Bear Lord sudah cukup untuk menyaingi limit Douluo. Selain itu adalah Dusgold Dreadclaw Bear. Iya, itu merujuk kepada mereka sebagai manusia sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa makhluk ini di sini mungkin bisa menjadi Dusgold Dreadclaw Bear yang sangat kuat. Mungkinkah ada makhluk jiwa yang begitu kuat di dunia ini? Selain itu, tampaknya berkenalan dengan Tang Wulin. Gagasan ini terlintas di benak Tang Wulin dalam sepersekian detik. Berdasarkan basis budidayanya saat ini di samping armor pertempuran dua kata dan tekniknya, Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan Hyper Douluo. Namun, makhluk di depan matanya memiliki kekuatan yang jauh lebih dari sekadar Hyper Douluo. Makhluk ini adalah beruang dewa yang tidak ada bandingannya pada masanya. Itu adalah raja di antara Dusgold Dreadclaw Bears. Salah satu dari beberapa beast yang tersisa. Ketika itu benar-benar mengungkapkan kekuatannya yang mengerikan, itu hanya mengambil satu pukulan dan itu sudah cukup untuk membuat semua orang merasa seperti mereka berada di ambang kematian. Rasanya seperti hari kiamat mereka. Tang Wulin dengan keras menghirup napas dalam-dalam saat ia terperangkap dalam kebingungan. Sebagai inti dari unit naga darah, dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur pada saat ini, maka semua orang di belakang harus menderita serangan Lord Beruang yang bahkan bisa merobek langit. Jika dia jatuh kembali pada saat ini, dia masih akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Ketika dia menciptakan teknik tombak Kingspad dan Final Stack, frasa mundur sudah menghilang dari kamusnya. Tidak peduli seberapa kuat musuh, tidak peduli seberapa ganas lawannya, dia hanya bisa maju ke depan di jalur raja yang menjadi miliknya. Armor tempur Dragon Moon di tubuh Tang Wulin meledak dengan raungan naga gagah berani. Bayangan naga emas raksasa muncul di belakang punggungnya. Golden Dragon Spear di tangannya menembak suar yang sangat cerah. Seluruh orangnya tampaknya telah berubah menjadi matahari emas dalam sepersekian detik. Elemen dengan segala macam atribut dengan liar berkumpul ke arahnya di udara. Rasanya bahkan jika dia berhadapan dengan judul Douluo sejati, itu tidak lebih dari ini. Ribuan sinar keemasan melesat seketika. Hanya ada tombak di tangannya di benak Tang Wulin dan tidak ada yang lain. Rasanya seperti setiap aliran cahaya keemasan dari Golden Dragon Spear berhasil melacak jejak yang tertinggal ketika sepasang Dusgold Dreadclaw menyapu kekosongan. Itu tepatnya ditujukan pada bagian paling inti dan terberat dari Dusgold Dreadclaw. Cahaya emas Spear bertabrakan dengan Dusgold Dreadclaw yang bisa merobek langit dan bumi sebelum runtuh. Ribuan cahaya tombak itu hanya berhasil memperlambat kecepatan Dusgold Dreadclaw. Namun, dia tidak berkelahi sendirian. Detak jantung yang keras terdengar dari pihak Tang Wulin. Tubuh Aruheng sudah membengkak hingga lebih dari 10 meter sementara detak jantungnya yang seperti guntur mendesak esensi darahnya untuk berfluktuasi dengan keras. Api darah samar membakar seluruh tubuhnya. Esensi darahnya yang sangat berat terasa seperti dilepaskan ketika sang guru jiwa menyulut dirinya sendiri. Seorang Ruheng mengerti bahwa makhluk yang ada di depan matanya adalah musuh yang paling tangguh dalam hidupnya, jadi dia tidak berani bertindak untung sedikit pun. Lapisan warna emas cerah berdesir di permukaan kulitnya seperti meteor saat dia menabrak Bear Lord dari samping.
Gale Sabre Dimensi Majinchi telah melepaskan Dragon Slaying Saber miliknya. Raungan naga sedih dan pahit bergema di seluruh langit. Naga jahat besar muncul dari udara tipis dan berubah menjadi batu asah naga pembantai saber. Pedang menyapu dan membelah langit dan bumi. Dragon Slaying Sabre memotong langit yang luas dalam sepersekian detik saat aura yang tak tertandingi menyatu ke dalam Sabre Soul. Tubuh Sima Jinchi telah menghilang sepenuhnya. Dia melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh yang dikenal sebagai Dragon Slaying Body dengan Sabre Soul-nya yang bertindak sangat ganas. Pada saat yang sama, 24 Mesya secara bersamaan meluncurkan serangan mereka. Semua Mesya tempur jarak dekat memblokir diri mereka di depan Mesya serangan jarak jauh. 24 Mesya hitam ini secara kebetulan terdiri dari setengah pertempuran jarak dekat dan setengah Mesya serangan jarak jauh. Senapan sniper berat jiwa sudah menyelesaikan lokalisasi. Aliran cahaya biru gelap di permukaan senjata jiwa raksasa sepanjang 8 meter itu semakin tebal. Sama seperti Bear Lord membuka sepasang Das Gold Red Claw dan menamparkan mereka, senjata yang tampak keren akhirnya diluncurkan untuk pertama kalinya. Sinar cahaya biru gelap keluar tanpa suara. Saat itu ditembakkan, tidak ada aura megah. Meskipun ukurannya sangat besar, sinar yang ditembakkan itu hanya setebal jari manusia. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Bayangan biru gelap hanya melintas satu kali sebelum menghilang dan tiba di depan dada Lord Bear dalam sekejap. Beruang Lord tingginya lebih dari 100 meter saat ini. Itu adalah target yang sangat besar sehingga tidak perlu bagi seseorang untuk secara khusus mengarahkannya. Cahaya tombak Tangulin hanya berhasil menahan Bear Lord's Das Gold Red Claw untuk sesaat ketika cakar tajam Das Gold mulai mendekati mereka lagi. Di sisi lain, upaya Tangulin untuk membeli waktu juga tidak sia-sia. Dia telah berhasil membeli waktu yang cukup untuk 24 Mesya hitam untuk mundur dari jangkauan serangan. Lord Beruang tidak terlalu memperhatikan mereka karena target semula yang sulit adalah Tangulin saja. Selama itu bisa membunuh Tangulin, manusia lainnya tidak ada artinya sama sekali. Namun, rasa sakit yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di dadanya. Tatapan Bear Lord terperangkap linglung sejenak sebelum lapisan cahaya Das Gold keluar dari bulu Das Gold di kulitnya. Poin terkuat dari Das Gold Red Claw Bear adalah kemampuan pertahanan dan serangannya. Meskipun tidak mampu melakukan serangan jarak jauh, itu masih bisa digambarkan sebagai raja pertempuran jarak dekat. The Bear Lord adalah salah satu dari 10 binatang besar sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, ia termasuk di antara beberapa yang pertama. Tidak termasuk yang mulia, dari semua binatang buas hari ini hanya ada pemimpin 10 binatang besar yang bisa membuatnya melayani dengan tulus. Bab 1128. Itu belum pernah menerima serangan oleh manusia terlalu serius sebelumnya. Bahkan jika limit Douluo menyerang Bear Lord, tidak mudah baginya untuk terluka. Suara lembut membuat tubuh Bear Lord bergidik. Ekspresi ketidakpercayaan langsung tercermin di matanya. Sepasang cakar terentang tajam tiba-tiba bergetar. Gelombang aliran udara emas gelap yang sangat besar dan menakutkan meledak seperti awan yang meledak saat mengirim Aruheng, Sima Jinchi, dan Tangulin terbang. Tangulin bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melepaskan keterampilan yang telah disiapkannya. Meskipun versi Blood Soul Fusion skill-nya dari Thousand Accusing Fingers tidak bisa benar-benar menghalangi serangan Bear Lord, dia siap untuk menggabungkan Thousand Accusing Fingers dengan Final Stake dan bertarung melawan Bear Lord dengan mempertaruhkan nyawanya. Gleam Spear-nya yang kembali dari tekanan sebenarnya adalah dia mengandalkan kekuatan Bear Lord untuk menekan kesadaran tombaknya sebanyak mungkin. Namun, kekuatan Bear Lord terlalu mengerikan. Bahkan Tangulin sendiri tidak yakin jika tusukannya dapat membahayakannya. Namun, tidak ada keraguan bahwa masih ada peluang 80% bahwa ia bisa hancur berkeping-keping oleh Bear Lord. Perubahan tiba-tiba muncul pada saat ini. Das Gold Red Claw yang dilepaskan oleh Bear Lord telah ditukar oleh kekuatan getaran. Di permukaan, tampaknya mereka dikirim terbang, tetapi mereka sebenarnya tidak terluka. Mata beruang dewa melotot. Fokusnya bukan pada Tangulin, tetapi pada senjata api besar di bahu Long Yuxue yang baru saja selesai menembakkan sinar cahaya biru gelap. Ini, apa ini? Serangan macam apa ini? Beruang dewa sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir merasakan ketakutan di hatinya. Itu tidak berharap untuk takut senjata manusia yang telah dipandang rendah. Apa itu tadi? Hati beruang dewa dipenuhi dengan kebingungan. Itu jelas tidak melihat pertahanannya terkena dampak.
Namun, rasa sakit yang hebat tiba-tiba meletus di tubuhnya. Jika organ-organ internalnya tidak diolah sampai mereka memiliki kekuatan pertahanan yang mirip dengan tubuh luarnya, itu diperhitungkan bahwa tubuhnya akan meledak. Meski begitu, tembakan sepele itu benar-benar melukainya. Jika itu tidak secara naluriah memindahkan jantungnya ke posisi lain di dalam tubuhnya, jantungnya mungkin bisa tertembus. Pada saat ini, 11 mesia hitam jarak jauh lainnya melepaskan serangan mereka. 2 bumerang besar secara mengesankan muncul dan memotong udara. 10 serangan jarak jauh hitam lainnya memiliki serangan yang sama persis. 10 balok merah langsung ditembak ke arah Bear Lord. Saat ini, tubuh Bear Lord terlalu besar dan kecepatan cahaya terlalu cepat. Itu hanya bisa berhasil melepaskan pertahanannya ke ekstrim. Namun, ketika sinar lampu merah jatuh di tubuhnya, perasaan yang mirip dengan serangan sebelumnya muncul. Pertahanan luarnya tidak mengalami apa-apa, tetapi serangkaian ledakan terus terdengar di tubuhnya. Meskipun sinar merah ini relatif lebih lemah dari serangan sebelumnya, mereka juga telah merusaknya. Perasaan panas yang intens membuat Bear Lord melepaskan serangkaian lolongan marah. Singkirkan Tuan, bahkan Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinci bingung. Apa yang terjadi individu di depan mereka adalah makhluk yang dekat dengan limit Douluo dalam kekuatan. Bagaimana bisa makhluk seperti itu begitu kesakitan bahkan untuk melompat di bawah serangan mesia hitam? Tampaknya menderita beberapa kerusakan nyata. Apa serangan yang dilepaskan oleh mesia hitam Blood God Army? Jika mereka bahkan bisa menyakiti binatang buas batas Douluo peringkat, mereka tidak berani membayangkan efeknya jika serangan itu digunakan pada diri mereka sendiri. Aruheng dan Sima Jinci merasa sangat takut. Ini karena mereka hampir ditembak mati di Blood God Army. Meskipun Aruheng berpendapat bahwa tubuhnya kuat, jelas ada banyak perbedaan antara dia dan Dewa Beruang di depannya. Bahkan Bear Lord tidak bisa menghadapi serangan sinar ini sekarang. Seberapa kuat serangan jarak jauh itu? Tubuh Beruang Lord hampir tampak seperti balon kempes karena langsung menyusut. Sebagai binatang buas yang tak ada bandingannya, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Ketika merasakan rasa sakit dari jiwa ini, hal pertama yang muncul di benaknya adalah mengecilkan tubuhnya. Setelah tubuhnya menyusut, itu tidak akan menjadi target yang besar lagi. Setidaknya itu bisa menghindari beberapa serangan. Lord Beruang tidak peduli tentang langsung menyerang Tang Wulin lagi. Itu mengayunkan tubuhnya dan menyerang Long Yuxue yang telah memberikan kerusakan tertinggi. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka bisa melihat darah segar mengalir keluar dari mulut Bear Lord. Luka itu disebabkan oleh alat jiwa besar Long Yuxue sudah cukup untuk membuatnya meludahkan darah. Meskipun perubahan mendadak mengejutkan Tang Wulin, refleksnya juga sangat cepat. Raur, raungan naga nyaring meledak dari mulut Tang Wulin. Golden Dragon Roar. Pada saat yang sama, mata Tang Wulin bersinar dengan kecerahan ekstrim. Pupil matanya menjadi vertikal ketika udara yang mendominasi tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Naga mungkin. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kemampuan alami Raja Naga Emas setelah dia menerobos ke basis budidaya 7 cincin dan memperoleh kemampuan avatar jiwa bela diri. Dia melepaskan Dragon Might-nya dan ruang di sekitarnya ditutupi lapisan cahaya kemasan. Bayangan ilusi naga emas tiba-tiba mengembun di belakangnya. Sepasang mata emas yang cemerlang itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah saat mereka menatap sang dewa beruang. Karena luka-lukanya, Bear Lord berada dalam kondisi yang sangat marah saat ini. Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, ketika sepasang mata berwarna darah menatapnya itu tidak bisa membantu tetapi bergidik. Rasanya seperti raja baru saja muncul dari budidaya tertutup di kedalaman bumi. Lord Beruang hampir jatuh untuk sujud di hadapannya. Lord Beruang tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan aura Dewa Naga yang baru saja muncul. Kemarahan dalam hatinya sedikit melunak dan gerakannya melambat sesudahnya. Ledakan, sosok emas merah menabrak Bear Lord dari samping. Aruheng dan Sima Jinci memiliki kesamaan, mereka suka bertarung. Orang yang suka bertarung memiliki karakteristik khusus, mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Meskipun mereka tidak mengerti situasi apa yang menyebabkan perubahan dalam Lord Beruang, mereka pasti tidak bisa membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja. Tang Wulin mengintimidasi dia dengan Dragon Might sementara Aruheng langsung menabrak Bear Lord. Dia saat ini tidak mengenakan armor perangnya. Dalam hal basis budidaya, Aruheng sudah sangat dekat dengan judul Douluo. Dengan baju tempurnya dan teknik rahasia tubuh sekte bawaan,
dia bahkan bisa menahan diri melawan Hyper Douluo. Tekelnya ini sangat liar, bahkan dengan basis kultivasi Bear Lord, itu dikirim terbang selusin meter. Pada saat yang sama, geleam saber yang cemerlang turun dari langit. Itu langsung jatuh ke bagian atas kepala Bear Lord. Baru sekarang Bear Lord bereaksi. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Dragon Slaying Sabre. Dentang, The Dragon Slaying Sabre merilis ratapan naga yang memekakkan telinga. Beruang dewa hanya merasakan gelombang kegelapan masuk ke dalam pikiran dan jiwanya. Seolah-olah ada naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya mati di depannya. Semua kebencian dari naga yang jatuh langsung berkumpul ke dalamnya. Pada saat ini, Dragon Might tiba-tiba diintensifkan. Sinar cahaya keemasan langsung diproyeksikan maju. Itu seperti jalan emas yang hebat. Ketika melewati tubuh Bear Lord hanya bisa merasakan aura raja tiba-tiba muncul di dalamnya. Aura dengan cepat mengusir aura itu sendiri. Bahkan tubuhnya lumpuh sejenak. Kemudian ia melihat seseorang dengan helm dan baju besi emas dengan sayap naga terbentang di belakangnya. Itu Tang Wulin. Dia memiliki fitur tampan ditutupi dengan topeng emas. Tang Wulin saat ini tampaknya telah diperbesar tanpa batas. Tulisan pada tombak naga emas bersinar terang dengan cahaya kemasan. Semua naga raksasa yang meratap pada Dragon Slaying Sabre setelah merasakan aura ini sepertinya telah jatuh ke tanah saat mereka menyembahnya. Bab 1129. The Dragon Slaying Sabre telah berubah menjadi emas dalam sekejap. 9 naga raksasa melonjak pada bilahnya. Gale Sabre di tubuh Sima Jinchi juga diwarnai dengan warna yang sama. Cengkeraman Bear Lord yang awalnya tegas pada Dragon Slaying Sabre melonggarkan. Lingkaran cincin cahaya emas meledak dari tubuh Tang Wulin. Aura garis keturunan yang lebat dan cincin cahaya yang cantik langsung menyelimuti seluruh medan perang. Golden Dragon Rage Domain. Menghadapi ahli ini yang kemungkinan besar berpangkat limit Douluo, dia tidak berani mengendur atau menyembunyikan kekuatannya. Domain Golden Dragon Rage miliknya telah sangat meningkatkan semua kekuatan rekannya saat ia memasuki kondisi Golden Dragon Rage-nya. Orang yang paling diuntungkan adalah Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Demon Slaying Saber di tangannya merilis cincin yang sangat menyenangkan. Sima Jinchi hanya merasakan kekuatan isap besar datang dari bilahnya. Yang mengejutkan, itu langsung menyedotnya dan dia masuk ke negara avatar jiwanya lagi. Namun kali ini itu tidak terjadi di bawah kendalinya sendiri, itu terjadi dengan sendirinya. Dragon Slaying Saber miliknya bergetar hebat ketika udara ganas yang tak tertandingi tiba-tiba muncul darinya. Bahkan dengan basis kultivasi Bear Lord, itu tidak dapat menahan pedang di cengkeramannya lagi. The Dragon Slaying Saber langsung naik ke langit. Itu bersinar terang dengan cahaya keemasan. Prasasti dengan cepat muncul seolah-olah ada segel yang rusak. Tang Wulin bingung. Tombak naga emas di tangannya berubah menjadi jalur raja dan pada saat yang sama ketika dia menyerbu ke arah Lord Beruang, cincin jiwanya yang ketujuh juga menyala. Avatar jiwa bela diri. Avatar The Blue Silver Emperor yang besar tidak muncul tetapi baju perangnya tiba-tiba mencair. Tak lama setelah itu, sisi emas di tubuhnya tiba-tiba menebal dan berat badan mereka meningkat. Seluruh orangnya bergetar dan dia berubah menjadi naga emas. Naga emas itu tidak besar. Panjangnya hanya 5 meter. Namun, ekspresi Bear Lord tiba-tiba berubah begitu muncul. Naga emas mengulurkan tangan dengan ramalan kirinya. Dragon Slaying Sabre di udara turun dari langit dan langsung jatuh ke genggaman firasat hukum kiri. Dengan sedikit gerakan, garis emas muncul di King's Path di udara. Garis emas dilacak di sepanjang jalur raja dan langsung menuju Bear Lord. Murid-murid Bear Lord sangat dikontrak. Dengan marah melolong ke langit. Bulu emas gelap di tubuhnya berdiri di ujungnya. Gelombang aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Jalan raja di sampingnya tiba-tiba ambruk. Bear Lord menyerang sepasang Dust Gold Dreadclaw pada saat bersamaan. Meskipun mereka tidak tampak mengesankan jika dibandingkan dengan keadaan mereka yang diperbesar, Dust Gold Dreadclaws masih membawa tekanan dominan yang dapat merobek langit dan bumi terbuka. Ding! Garis emas yang ditarik oleh Dragon Slaying Sabre dan pasangan Bear Lord dari Dust Gold Dreadclaws bertabrakan dengan suara yang tajam. Garis emas hancur, tetapi Bear Lord bertindak seolah-olah terkena petir. Tubuhnya sangat gemetar untuk sementara waktu sebelum terbang ke arah yang jauh seperti meteor emas gelap. Itu menghilang dalam sekejap mata. Dengan penglihatan mata setan ungu Tang Wulin, dia dengan jelas melihat bahwa sebagai hasil dari tabrakan dengan garis emasnya, takik seukuran biji-bijian muncul di Dreadclaws Dust Gold Dread yang sangat tajam.
Kedudukan itu tidak besar, tetapi itu masih benar das Gold Dreadclaws. Adapun mengapa Bear Lord memiliki reaksi yang sangat hebat, ia tidak tahu. Naga emas bergerak ketika ia melebarkan sayapnya di udara dan kembali ke bentuk manusia. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan avatar jiwa bela dirinya. Perasaan itu benar-benar luar biasa. Namun, ada sesuatu yang tidak dia mengerti. Dia tidak mengendalikannya secara sadar, tetapi mengapa jiwa bela dirinya dalam bentuk Raja Naga Emas dan bukan Kaisar Blue Silver. Tang Wulin menghela nafas panjang dan menatap Aruheng. Kakak murid senior, apakah kamu baik-baik saja? Seorang Ruheng mengayunkan tinjunya yang telah dihancurkan oleh Bear Lord sebelumnya. Yang mengejutkan, itu telah sembuh sepenuhnya. Aku baik-baik saja, tubuhku sangat tahan lama. Pergelangan tangan Tang Wulin bergetar ketika dia melemparkan naga pembantai naga emas di tangannya. Cahaya keemasan redup dan Sima Jinci muncul juga. Namun, saat ini dia memiliki ekspresi yang sangat tidak biasa. Dia memandang Tang Wulin seolah-olah dia melihat hantu. Tatapan Tang Wulin terhadapnya juga salah satu dengan kebingungan besar. Dia juga tidak yakin mengapa situasi seperti itu terjadi. Mereka berjalan keluar dari tentara Dewa Darah dengan semangat tinggi. Mereka bahkan belum berjalan lama sebelum mereka bertemu makhluk yang begitu kuat. Tang Wulin tidak senang dengan dirinya sendiri hanya karena mereka telah memukul mundur Bear Lord. Sebaliknya, hatinya dipenuhi teror. Tanpa ragu, Bear Lord memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan mereka. Alasan terbesar mengapa kali ini hilang adalah karena mereka tidak mengerti mereka. Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinci telah menggunakan semua keterampilan mereka untuk menghadapinya. Sima Jinci's Dragon Slaying Saber bahkan bertindak aneh pada akhirnya. Namun, mereka masih tidak dapat melakukan kerusakan yang sebenarnya pada Bear Lord. Dalam pertempuran ini, orang-orang yang benar-benar mengubah ombak bukanlah mereka bertiga yang paling kuat, tetapi tembakan Long Yuxue sebagai gantinya. Itu sebabnya, setelah mereka bertiga saling memandang ketika tatapan mereka akhirnya jatuh ke Long Yuxue. Apa serangannya itu? Itu mengejutkan melukai Lord Beruang dengan pertahanan yang kuat. Mari kita mendarat dan menemukan tempat untuk mengatur ulang diri kita sendiri. Semua orang perlu merekondisi diri mereka sendiri. Tidak ada yang tahu kapan Lord Beruang akan kembali. Meskipun Tang Wulin tidak tahu mengapa ia ingin membunuhnya, ia masih harus membuat persiapan. Tang Wulin membawa yang lain untuk mendarat di tanah. Dia tahu bahwa prioritas utamanya saat ini adalah untuk memahami para sahabat di sekitarnya terlebih dahulu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mengerti mereka karena Aruheng dan Sima Jinci adalah mantan musuhnya. Secara alami, dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mereka karena mereka benar-benar telah berjuang sebelum ini. Yang lain adalah rekan-rekannya di tentara Dewa Darah. Namun, tampaknya pemahamannya sendiri tidak sedalam itu. Dia harus mengusahakannya. Anggota unit naga darah dengan cepat mendirikan base camp. Berbagai peralatan pendeteksi dan radar mini dipasang. Mereka dengan cepat selesai merakit pangkalan mini berkualitas tinggi dengan kecepatan tinggi. Ketika dia melihat 20 Mesya hitam selesai mendirikan kemah secara teratur hanya dalam 10 menit, nadi di dahi Sima Jinci berdenyut sementara Aruheng tampak tidak tergerak karena dia tidak mengerti banyak tentang tentara. Sima Jinci selalu berpikir bahwa Korps Tentara Selatan adalah tentara yang paling tangguh dalam federasi. Namun, perbedaan kekuatan mereka sangat besar jika dibandingkan dengan Mechas Super ini. Harus diketahui bahwa para Master Mesya yang mampu melakukan manuver Super Mesya dalam pasukan apapun semuanya merupakan andalan pasukan. Pangkat terendah dari Master Mesya Hitam adalah seorang kolonel atau setidaknya seorang komandan resimen. Namun, bagaimana dengan para Master Mesya ini? Ke-24 Mesya Hitam sepertinya mereka adalah yang paling biasa dari para prajurit. Mereka bekerja tanpa keluhan dan melaksanakan perintah Tang Wulin. Kualitas dari orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Mesya Hitam biasa dari tentara lain. Teknologi canggih Mesya mereka selain senjata mereka membuat Sima Jinci, yang tidak pernah menggunakan Mesya sebelumnya, merindukan mereka. Sinar biru gelap Long Yuxue bukanlah satu-satunya hal yang merugikan Bear Lord. Sinar merah dari Master Mesya jarak jauh lainnya melakukan beberapa kerusakan juga. Peralatan apa itu? Mereka jelas bukan peralatan federal standar. Tang Wulin memandang Sima Jinci. Hal yang kita lakukan tadi, apakah itu dianggap sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri? Sima Jinci sedang mengamati peralatan ketika dia mendengar suara Tang Wulin.
Dia berbalik untuk melihat tetapi ekspresinya tegang. Tentu saja tidak. Kapan Anda pernah menemukan keterampilan fusi jiwa bela diri yang diaktifkan tanpa persetujuan pengguna? Dia tertekan. Baru saja setelah Tang Wulin melepaskan domain Golden Dragon Rage-nya, dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Meskipun dia tampaknya telah mencapai terobosan setelah Dragon Slaying Sabre berevolusi dan menjadi satu dengan dia yang menyublimasikan basis kultivasinya, tidak ada yang mau kehilangan kendali atas basis kultivasi mereka yang telah mereka kerjakan selama bertahun-tahun. Belum lagi dia hanya dipaksa menggunakan avatar jiwa bela dirinya dan menjadi senjata orang lain. Bab 1130. Tang Wulin tersenyum kecut. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya jiwa bela dirimu dan keturunanku berhubungan dekat. Sima Jinci berkata, aku merasakan itu di dalam Battle Network terakhir kali. Setelah bertabrakan denganmu aku merasa seperti akan menjadi judul Douluo. Namun, aku menjadi normal setelah aku terputus dari jaringan. Aku datang untuk menemukanmu karena aku berharap bahwa aku bisa bertarung lagi dan melihat apakah aku dapat memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan. Tapi aku tidak pernah berharap hal-hal berubah seperti yang mereka lakukan. Apa itu tadi? Apakah kamu mengendalikannya dengan sengaja? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tetapi ketika Dragon Slaying Sabre-mu berevolusi, secara naluriah aku merasa bahwa aku harus memasuki keadaan avatar jiwaku. Naga Slaying Saber milikmu terasa seperti bagian dari tubuhku juga. Lalu aku menggunakannya untuk menyerang seolah-olah itu wajar bagi saya. Petik 2. Bibir Sima Jinci berkedut. Bahkan jika dia memikirkannya dengan kakinya, dia bisa sampai pada kesimpulan yang sama. Semua ini sementara dia berpikir bahwa Dragon Slaying Sabre-nya adalah jiwa bela diri yang paling kuat di dunia. Dia juga tahu bahwa jiwa bela dirinya terkait erat dengan jiwa bela diri Tang Wulin. Tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi jenis hubungan yang lebih rendah. Dengan harga dirinya, dia akan mengalami kesulitan mencoba untuk berdamai dengan ini. Namun, ia tidak dapat menyangkal bahwa di pihak Tang Wulin, kultivasinya menunjukkan tanda-tanda yang jelas untuk mencapai terobosan. Ketika dia melihat ekspresi masam Sima Jinci, Tang Wulin mengangkat bahu tanpa daya. Aku tidak berpikir itu hal yang sangat buruk. Lagi pula kita berteman. Sima Jinci membuka mulutnya ketika dia ingin membalas tentang berteman dengannya. Namun, tidak mungkin dia bisa mengatakannya sendiri. Bagaimanapun, Tang Wulin memang menyelamatkan hidupnya. Jika dia mengatakan kata-kata itu akan terlalu menyakitkan. Aruheng tertawa. Terima saja, aku tidak berpikir menjadi mandau dari kakak murid juniorku adalah prospek yang buruk. Itulah yang terjadi. Sima Jinci menatapnya dengan dengki. Simpan sarkasme untuk dirimu sendiri, kita belum selesai. Kamu akan beruntung jika aku tidak memotongmu sampai sekarang. Ayo, ayo. Aruheng mengangkat alisnya dengan ekspresi memprovokasi. Yuxue, senapan apa milikmu itu? Tang Wulin bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia menatap langsung ke Long Yuxue yang sedang beristirahat di dekatnya. Dia keluar dari mesia hitamnya di bawah permintaan Tang Wulin. Pertanyaannya segera mengalihkan perhatian Sima Jinci dan Aruheng. Pandangan mereka jatuh ke Long Yuxue tanpa persetujuan sebelumnya. Jika itu adalah serangan yang bahkan Bear Lord tidak bisa bertahan, maka mereka tidak akan bisa menghalanginya tidak peduli seberapa tinggi mereka memikirkan diri mereka sendiri. Pandangan mereka jatuh ke Long Yuxue. Sudahkah teknologi saat ini meningkat ke tingkat seperti itu? Jika limit Douluo dapat dengan mudah dibunuh oleh senjata modern, apa yang akan menjadi makna di balik budidaya para penguasa jiwa seperti diri mereka sendiri? Long Yuxue tanpa ekspresi berkata, ini adalah teknologi terbaru yang dikembangkan oleh tim peneliti militer. Senapan yang saya gunakan menembakkan sinar ion yang berat. Sinar ion berat, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama seperti itu. Long Yuxue melirik Aruheng dan Sima Jinci. Lalu dia berkata, ini adalah rahasia militer. Orang luar tidak diizinkan untuk mendengarnya. Ekspresi Sima Jinci dan Aruheng menegang pada saat bersamaan. Tang Wulin melirik mereka dan berkata, mereka sekarang adalah anggota unit naga darah. Mereka harus dianggap sebagai anggota pasukan kita. Jika itu bukan rahasia besar, mungkin kita bisa bersikap lunak dalam hal ini. Ya, wanita cantik, silakan pergi, Aruheng mengangguk. Meskipun Sima Jinci memiliki fitur yang terlihat keren, dia tidak bisa menutupi harapan di matanya.
Tak satu pun dari mereka berharap bahwa mereka akan menghadapi serangan yang mengerikan sehingga mereka tidak bisa memblokir. Long Yuxue mempertimbangkannya dan berkata, "Baiklah, kalian tidak harus tahu teori di baliknya. Sinar merah yang digunakan rekan-rekan saya disebut senapan sinar proton. Sinar proton adalah balok khusus. Mereka memiliki kekuatan penetrasi yang sangat tinggi. Mereka hampir dapat menembus semua jenis pertahanan energi dan pertahanan fisik. Namun, sinar proton itu sendiri tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka hanya seperti sinar cahaya. Tidak ada bahaya bagi manusia. Namun, setelah kami meneliti dan mengembangkannya, proton balok dapat bertindak sebagai jembatan pada jarak tertentu. Ketika menembus tubuh, sinar proton itu sendiri akan dinyalakan dalam tubuh individu melalui jembatan ini setelah itu telah cukup dalam. Oleh karena itu, kekuatan destruktif mereka dapat diperbesar, kekosongan dalam tubuh dan secara langsung menghancurkan organ-organ internal. Saat ini, teknologi ini telah berada di tentara selama beberapa waktu. Tetapi karena kekuatan penghancurnya yang sangat kuat, saat ini hanya dimiliki oleh tentara. Petik 2. Adapun berkas ion berat yang saya gunakan masih dalam tahap percobaan. Sederhananya, itu adalah versi yang diperkuat dari balok proton. Jika Anda menganggap balok proton sebagai dinyalakan dalam tubuh, maka berkas ion berat akan setara dengan meledakkan amunisi jiwa tetap langsung di dalam tubuh. Masalahnya dengan berkas ion berat dan balok proton adalah bahwa mereka memiliki jangkauan efektif yang lebih pendek. Dengan teknologi saat ini, mereka hanya efektif dalam radius 300 meter, kita tidak bisa secara akurat mengontrol titik peledakan di dalam tubuh lawan kita. Petik 2. Pengenalan Long Yuxue sedikit rumit. Aruheng dan Sima Jinchi masih bingung setelah dia selesai. Tang Wulin membuat kesimpulan sederhana. Dengan kata lain, senjata jarak jauh milikmu ini dapat menembus pertahanan dan meledakkan apapun di dalam tubuh musuh. Long Yuxue mengangguk. Itu cara sederhana untuk menjelaskannya. Sebenarnya ini jauh lebih rumit, tetapi kamu bisa memikirkannya seperti itu. Menembus setiap pertahanan, ini terlalu kejam. Sima Jinchi hanya bisa bertanya. Itu bahkan tidak bisa dihadang oleh mecha atau armor tempur. Long Yuxue menjawab, untuk balok proton, armor perang peringkat 3 dan di atasnya atau mecha merah dapat memblokir mereka. Namun, masih ada kemungkinan mereka ditembus setelah ditembak untuk waktu yang lama. Adapun balok ion beratku, dari semua pertahanan yang diketahui, hanya armor perang 4 kata yang bisa menghalanginya. Tentu saja, armor perang berpangkat rendah masih bisa melemahkan mereka, tetapi orang itu sekarang tidak memiliki peralatan pertahanan. Secara alami, senjata kita secara langsung berpengaruh di dalamnya tubuh. Namun, tubuhnya pasti sangat kuat. Kalau tidak, bagian dalamnya seharusnya meledak tepat setelah terkena sinar ion beratku. Petik 2. Aruheng dengan lantang menelan. Dia punya firasat buruk tentang situasi mereka. Tubuhnya adalah apa yang paling dia yakini. Sebagai penerus body sect di masa depan, dia tidak memiliki kebiasaan menggunakan baju perang. Namun, sinar ion berat ini tampaknya telah dirancang untuk secara khusus berurusan dengannya. Dia mengira dia tidak akan bisa ditembus pisau atau senjata setelah dia mengembangkan teknik rahasia bawaan dan akan sulit baginya untuk mati bahkan jika dia mau, tetapi sekarang sepertinya dia tidak aman sama sekali. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berseru. Teknologi modern benar-benar mengalami kemajuan dengan kecepatan cepat. Apakah berkas proton dan berkas ion berat ini dirancang untuk digunakan melawan bidang abisal? Long Yuxue mengangguk. Balok proton sudah dikembangkan. Jika makhluk abisal benar-benar keluar dari lorong beberapa hari yang lalu, serangan balok proton akan ditembakkan pada mereka. Balok proton mengkonsumsi banyak energi dan paling merusak terhadap makhluk hidup tanpa ada baju besi. Mereka dikembangkan untuk digunakan melawan makhluk abisal. Jika mereka digunakan terhadap mecha, mereka tidak akan mengemas banyak kekuatan kecuali mereka diarahkan langsung pada titik-titik lemah di dalam mecha. Masalah ini hanya diselesaikan ketika balok ion berat itu dikembangkan. Namun, senjata ion berat belum berkembang dengan baik. Dari mereka yang dapat ditembakkan secara stabil, senjata yang ada di tanganku adalah yang terkecil. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Setelah mereka mendengarkan penjelasannya, Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinchi merasa lebih baik. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya karena umat manusia telah mengembangkan senjata seperti ini, mereka akhirnya akan berakhir dengan militer di masa depan.
Tampaknya prospek masa depan para Master Jiwa adalah untuk lebih mengontrol peralatan modern ini. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Setelah dia memahami kemampuan temannya, Tang Wulin merasa lebih nyaman. Meskipun situasi sebelum ini sangat berbahaya, mereka telah mengusir ahli batas Douluo peringkat tanpa baju perang. Ini berarti bahwa mereka memiliki peluang melawan para ahli peringkat atas. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Aruheng. Tang Wulin membuka peta elektronik. Dia memeriksa lokasi mereka saat ini dengan sistem penentuan posisi dan kemudian menunjuk satu arah. Ayo pergi ke kota Mingdu dulu. Kita akan naik kereta ekspres jiwa dari sana ke benua. Meskipun mereka memiliki identitas di dalam tentara Dewa Darah, itu ditempatkan di gunung bersalju menjaga pesawat abisal. Jika ini banyak mesia hitam memasuki sekitar kota, mereka pasti akan terdeteksi oleh radar dan banyak masalah yang tidak perlu akan muncul. Tentu saja, ketika ia menyebutkan kereta ekspres jiwa, Tang Wulin tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia bertemu insiden di kereta ekspres jiwa. Tampaknya dia dan kereta ekspres saling menandingi. Kota Mingdu adalah ibu kota Federasi Douluo. Setelah kota Shrek jatuh, kota itu menjadi kota terbesar di benua itu. Terletak di bagian barat benua, itu adalah kota yang seperti hutan baja.